Dan pelajaran pada hari ini mengambil kitab terjemahan Al-Madiyah yang akan dibimbing oleh guru kita Mukarram Bapak Gaji Muhammad Fadluddin Al-Mantani. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wal afdalu ta'jilus salati fi awwali waqtiha. Adapun yang paling afdal yaitu menyegerakan salat pada awal waktunya salat. Wa yajuzu ta'khiruha an awalil waqti walau bila uzrin, dan boleh oleh menunda salat dari awal waktu dan sekalipun menundanya itu tanpa ada uzur, bisyarti an ya'zama ala fi'liha qabla khurujil waqti, dengan syarat bahwa berjanji ia atas mengerjakan salat sebelum keluar waktu. Wa mislu salati fi dhalika baqiyatul furudil muwassa'ati kal haji, dan seperti salat pada yang demikian itu hukum, yaitu setinggalnya fardu-fardu yang diluaskan waktunya, kal haji, seperti ibadah haji. Wallahu a'lamu bissawab. Segini, ibu-ibu sekalian, kajian kita masih meneruskan pembahasan tentang salat, bahwa ibadah paling tingginya ibadah sesudah syahadat adalah salat. Dari sederetan ibadah wajib, maka salat adalah paling tingginya ibadah wajib. Demikian pula ibadah sunnah. Dari sederetan ibadah sunnah yang ada, maka salat sunnah adalah paling tingginya daripada ibadah sunnah. Oleh karena salat ini ada waktunya, maka yang paling afdal apakah di awal, di tengah, di akhir? Kata kitab kita, wal afdalu ta'jilus salati fi awwali waqtiha. Yang paling tinggi adalah menyegerakan mengerjakan salat di awal waktunya. Sebab apa? Sebab dengan menyegerakan salat di awal waktu akan mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an,
Yang masuk Islam keenam daripada para sahabat yang jumlahnya 124.000 orang. Ibnu Mas'ud yang hadis tentang belajar, banyak dari dia dimotivasi oleh Nabi untuk rajin ngaji. Kata Nabi sama Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin fi sabilillah. Wahai Ibnu Mas'ud, Anda duduk di majelis ilmu sebentar saja, 5 menit, nggak usah lama-lama. Duduk aja, ndak usah pegang buku, ndak usah pegang pulpen. Itu lebih tinggi daripada memerdekakan hamba sahaya 1000 orang. Hamba sahaya tuh orang dijual zaman dulu. Kalaulah dijual tuh harganya murah, big sale gitu, 1 juta satu orang, maka 1000 tuh 1 miliar. Daripada sedekah 1 miliar, sayang, bukan sayang juga nggak punya. Bener nggak? Duduk di majelis ilmu 5 menit lebih tinggi duduk di majelis ilmu 5 menit. Enggak pegang pulpen, enggak pegang buku, namanya jiping. Apaan? Jiping, ngaji kuping, jiping gitu. Bisa juga jider, ngaji senderan, begitu. Iya, jider, begitu. Iya, habis jider bisa jadi jidur. Ngaji tidur. Ngaji tidur gitu, ampe gurunya kagum-kagum sama dirinya, ngelihat muridnya ngangguk-ngangguk. Kata gurunya, paham kayaknya, ini tandanya ngangguk, ngerti kayaknya ini sama pengajian. Begitu, melihat muridnya pada ngangguk-ngangguk. Dilihat lagi ada yang netes, terharu kayaknya ini, terharu. Tandanya ada yang netes, terharu. Begitu, dia lihat, ternyata bukan dari mata, dari mulut, namanya ngeces gitu namanya. Ini duduk doang gede ganjarannya. Ibnu Mas'ud pernah nanya sama Nabi dalam hadis yang lain yang sahih. Kata Ibnu Mas'ud, ya Sayyidi ya Rasulullah, salawatullah wa salamuhu alaih, ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Wahai Rasulullah, sahabat itu manggil Nabi penuh adab, enggak sembarangan, mengikuti perintah Allah. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Jangan kamu jadikan memanggil Rasul kayak panggil teman. Sehingga sahabat itu banyak memanggil Rasulullah, Nabi Muhammad itu dengan sebutan ya Rasul, ya Rasulullah. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, yang Allah paling demen amalan? Dijawab oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu liwaqtiha. Salat pada waktunya, tepat pada waktunya, awal waktu maksudnya. Salat awal
waktu. Summa ayyun ya Rasulullah, kemudian apa lagi? Faqala Habibun al-Mustafa, maka Nabi menjawab lagi, birrul walidain, bakti sama orang tua. Jadi bakti sama orang tua sama sholat awal waktu masih tinggian sholat awal waktu. Jadi mendatangkan kecintaan Allah. Jadi sebelum masuk waktu udah siap-siap wudu gitu, pakai mukna gitu. Begitu. Sebelum masuk waktu pakai mukna wudu dulu. Ibarat maghrib jam berapa? Jam 6 umpamanya. Jadi tengah 6 tuh udah wudu, siap-siap buat sholat maghrib tuh, udah siap-siap, udah pakai mukna gitu. Itu yang paling didemenin. Karyawan aja begitu. Jadi masuk kantor jam 7, tengah 7 udah duduk aja di depan gerbang. Yang kayak begitu karyawan apa namanya? Oh, teladan ya. Yang kayak begitu dibenci apa didemen tuh? Demenin ya. Allah begitu. Allah begitu. Demen dia. Bahkan dalam satu hadis diriwayatkan juga man hafazah ala salawatil maktubati akramahullahu ta'ala bi khamsi karamatin. Kata Nabi dalam satu riwayat hadis, barang siapa menjaga solat yang fardu ini, dijaga betul, dijalanin dengan benar, sesuai rukun dan syaratnya, dan dikerjakan di awal waktu, maka Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dia dengan 5 kemuliaan. Ada 5 kemuliaannya. Nabi bilang, kalaulah kita sholat tuh di awal waktu. Apa itu? Kata Nabi, yarfa'ullahu ta'ala anhu diqal aishi. Yang pertama, Allah hilangkan daripadanya kepicikan kehidupan, sempit hidup. Allah hilangkan kesusahan hidup. Hidupnya enggak susah. Hidupnya enggak susah hidupnya. Enggak susah. Wong Allah demen. Karena Allah demen ya enggak dikasih hidupnya susah. Enggak. Sama Allah. Enggak. Gitu. Yang bikin orang susah tuh hidup bingung, bukan darah rendah, tapi dana rendah. Bener enggak? Iya, begitu. Apaan? Iya. Jadi enggak ngalamin susah. Enggak ngalamin susah hidup, enggak ngalamin. Yang kedua, wa adzabal qabri. Allah akan hilangkan padanya azab kubur. Jadi di kuburnya enggak diazab. Di kuburnya enggak diazab. Nah, boleh. Gitu. Di kuburnya enggak diazab. Di kuburnya. Kemudian wa yu'ta kitabahu bil yamin. Kata Nabi, nanti buku catatan amalnya diberikan melalui tangan kanan. Jadi buku catatan amal itu ada 3. Kalau lewat belakang namanya neraka, tapi enggak masuk surga sama sekali, neraka. Kalau lewat belakang. Kalau lewat tangan kiri surga, tapi mampir dulu ke neraka. Kalau tangan kanan surga, tidak pakai mampir ke neraka. Jadi dapat kemuliaan bukunya catatan ibadah dari umur baligh. Kalau ibu-ibu dari 9 tahun, kalau mennya 9 tahun.
Umumnya dari umur 15 lah tahun sampai wafat itu dicatat tuh. Semuanya ada. Filmnya ada. Jadi kita orang nih jadi artis. Kita orang nih di shooting. Yang nyoting tuh namanya Raqib Atid. Dia bikin film. Milemin kita apa aja ada filmnya, apa aja. Sampai ada ibu-ibu di akhirat itu siapa itu? Siang-siang duduk di pojokan, ngantuk. Hari Kamis dohor, ya siapa lagi wong kita orangnya. Begitu. Jadi kita orang. Jadi ada filmnya ada. Begitu. Keempatnya itu wa yamurru 'ala sirati kal barqil khatif. Dia lewat di jembatan kayak kilat, menyambar cepat. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Kelima, dia bakal masuk surga tanpa diperiksa-periksa lagi. Begitu. 5 tuh kemuliaannya. Jadi apa yang disebut menyegerakan sholat pada awal waktu? Ini kata kitab kita, menyegerakan sholat pada awal waktu. Yang dimaksud itu adalah sebelum waktu kita sudah wudhu. Sebelum waktu kita udah wudhu, siap-siap untuk sholat. Belum waktu. Begitu. Udah wudhu. Jadi tinggal pakai mukna aja. Itu paling tinggi. Kemudian wa yajuzu ta'khiruha an awalil waqti walau bila udhrin bi syarti an ya'zama ala fi'liha qabla khurujil waqti. Jadi oleh karena sholat ini memiliki waktu diatur oleh agama, seperti Allah jelaskan dalam Al-Quran, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Kata Allah, sesungguhnya sholat itu ada bagi orang mukmin itu wajib, mawquta yang diberikan batasan waktu. Ada waktu yang ditentukan. Dohor kapan, asar kapan, maghrib, isya, subuh. Nah, karena ada waktu, maka kita harus bisa membedakan antara sholat tepat waktu dan sholat awal waktu. Yang namanya sholat tepat waktu itu belum tentu awal waktu. Kalau tepat waktu. Arti tepat itu selagi masih ada. Itu arti tepat. Bayarlah PBB tepat waktunya. Itu bayar listrik tepat waktunya. Dari kalau listrik dari tanggal 5 sampai tanggal 20. Jadi selama belum lewat dari tanggal 20 namanya masih tepat waktu. Tadi kita bicara afdolnya sholat di awal waktu. Nah, oleh karena sholat itu memiliki waktu, maka perlu difahami oleh kita bahwa dengan masuknya waktu, biar gampang adzan, biar gampang aja. Dengan adzan itu, adzan apa? Zuhur, asar, maghrib, pokoknya adzan ini, begitu masuk waktu, kewajiban sholat itu jatuh kepada seorang muslim dengan dua alternatif. Bila masuk waktu dhuhur gitu, jam berapa? 12. Bila masuk waktu jam 12 dah umpamanya, contoh dhuhur. Maka dengan jam 12 itu muslim diberikan oleh agama kewajiban 1 dari 2. Ini nggak boleh hilang nih. 1 dari 2 ini nggak boleh hilang. Begitu.
Jadi dengan kita masuk waktu sholat, kewajiban muslim itu ada dua opsi. Salah satu dari dua ini silahkan ambil. Boleh. Boleh. Yang pertama adalah langsung mengerjakan pada awal waktu. Itu yang afdol tadi itu. Jadi langsung mengerjakan pada awal waktu. Itu opsi pertama. Dengan dia dengar adzan gitu. Langsung gitu, ngerjain. Dan itu yang afdolnya, tadi udah tuh diulas tentang afdolnya. Yang kedua, manakala dia dengar adzan, kalau enggak mau langsung, kudu azam. Azam itu apa ya? Kudu janji di hatinya. Setiap dengar adzan tuh pilih salah satu dari dua. Setiap dengar adzan langsung ngerjain, begitu. Itu satu. Atau janji di hati. Janji mau ngerjakan sholat di jam sekian. Kudu ada. Kudu ada itu. Kalau los, dosa. Kalau los itu apa ya? Kagak ada sama sekali. Begitu. Dosa. Enggak boleh. Umpama begini. Jam 12. Ini dohor. Ibu lagi masak, ya kan? Kata ibu, nih masak nih tengah satu mah kelar. Rapi tengah satu. Jadi di hatinya saya janji sholat jam tengah satu. Tuh. Itu wajib. Kayak begitunya tuh. Atau ibu lagi kondangan. Jalanan macet. Nyampe rumah tengah 2. Kata kita. Nyampe rumah tengah 2 ini. Begitu. Ibarat dohor jam 12 gitu. Nanti saya janji saya sholat setengah 2. Itu kudu ada. Jadi kalau kita milih mengerjakan pertama paling afdol, yang kedua jangan sampai enggak. Kudu ada niat di hati. Setiap dengar adzan kalau enggak langsung, saya ngerjain sholat jam sekian. Ibarat dohor jam 12 sampai jam 3 gitu. Saya janji sholat setengah 3 gitu. Itu harus ada di hatinya. Harus ada. Ada janji. Untuk apa janji ini? Namanya disebut azmun khosun. Janji khusus. Per waktu sholat. Itu harus ada. Jadi umpamanya kita rencananya kayaknya kalau jam setengah 2 betulin kandang ayam nih rapi. Gitu. Tengah 2. Jadi kita rencana sholatnya tengah 2. Begitu. Ternyata jam 1 mati kita. Jam 1. Begitu. Lagi betulin kandang ayam ketiban palu. Mati. Mati. Begitu. Meninggal kita jam 1. Udah sholat dohor belum? Udah sholat dohor belum? Ini orang masuk surga. Walaupun belum sholat dohor. Sebab al-azmu yaqumu maqamal fi'li. Janji itu disetarakan oleh agama dengan pelaksanaan. Dianggap udah ngerjain. Ketika dia punya catatan terakhir, catatannya terakhir, belum sholat dohor di akhiratnya kan. Maka Allah lihat, kenapa belum sholat dohor? Begitu.
maka dilihat sama Allah, dia ada janji mau sholat zuhur jam berapa? 1:30. Dia mati jam 1. Maka ketika mau ditegur, dia bisa jawab, ente ini zuhur belum sholat. Kan saya udah janji ya Rob, mau sholat jam 1:30. Ngapa itu Israel jam 1 mencabut aja? Begitu. Jadi kita enggak dosa, masih husnul khotimah. Tapi bila ibu dengar adzan zuhur, enggak langsung ngerjain, masih ngobrol. Kata orang-orang nongki-nongki. Apa itu artinya? Oh iya, begitu. Begitu, dia los saja pikirannya, enggak ada pikiran mau sholat. 1:30 mati, maka dia su'ul khotimah, meninggalnya belum sholat, padahal 1:30 gitu, karena tidak ada janji, di hatinya los. Jadi man mata qabla fi'li sholati walam ya'zam ala fi'liha mata asyan. Siapa orang mati belum ngerjain sholat, belum, dan nggak ada janji mau sholat jam sekian gitu, maka mati dalam keadaan maksiat, su'ul khotimah. Maka ciri husnul khotimah tuh gampang. Seumpama orang Ustaz Dohor nih meninggal jam 2, Dohor udah sholat, bagus, terakhirnya ibadah, itu paling gampang. Kayak begitu, terakhirnya ibadah udah, artinya udah beres menunaikan kewajiban kepada Allah. Begitu. Maka kita diwajibkan tuh, kalau enggak ngerjain di awal waktu, disuruh janji jam sekian, janji. Ini penting, janji ini. Jadi pasang tuh, saya mau sholat abis ini, saya sholat abis ini, enggak apa-apa, enggak dosa, enggak. Begitu, saya mau sholatnya jam 1:30 aja, gitu, enggak apa-apa, gitu. Walaupun ibu lagi nonton TV begitu, nonton TV aja dengar adzan zuhur gitu, tapi di hatinya masang saya sholat 1:30, jam 1 mati, itu enggak dosa, enggak dosa, sebab udah janji. Pokoknya pasang itu begitu, pilih salah satu dari dua. Bila mana waktu sholat itu udah masuk, maka tugas kita satu di antara dua hal. Pertama, langsung ngerjain di awal waktu, itu yang paling afdol. Yang kedua, boleh ditunda, enggak langsung, tapi kudu janji ngerjain sholat masih pada batas waktunya. Masih pada batas waktunya. Inilah makna kitab kita ini. Wa yajuzu ta'khiruha an awalil waqti. Boleh melambatkan sholat, hukumnya boleh. Tidak dosa, tidak makruh, tidak apa. Boleh melambatkan sholat dari awal waktu. Walau bila udrin, walaupun gak ada udur, ibu lagi nonton TV, begitu, ibu lagi ngobrol, begitu, nggak ada udur, nggak seperti ya sakit, lagi ini, atau lagi operasi, begitu. Kan kalau dokter lagi ngoperasi, dengar adzan, Allah Akbar, lagi sesar, mana perut perempuan udah dirobek, dengar adzan, sorry, Allah udah panggil, tinggal
Modal. Mati enggak? Mati. Agama tuh enggak kaku, enggak. Enggak kaku. Enggak kaku. Ibu lagi naik motor, dengar adzan, jangan ngerem mendadak ngikat, mesot-sot di trotoar, jangan. Begitu ibu dikata, sejak kapan? Jadi janji, gitu. Boleh. Karena sholat ini dengan masuknya waktu, biar gampang saya sebut adzan. Dengan adzan, maka sholat ini namanya wajib muwassa. Wajib yang memiliki waktu luas. Gitu. Ada batas waktu habisnya. Ada batas waktu habisnya. Dan kita udah bedah tuh. Dohor dari kapan sampai kapan, asar dari kapan sampai kapan, maghrib, isya, subuh, semuanya. Maka karena sholat ini adalah wajibnya, namanya wajib muwassa, wajib yang memiliki waktu yang luas. Maka karena memiliki waktu yang luas, maka boleh menunda. Boleh, walaupun enggak ada alasan yang dibenarkan oleh agama. Enggak kayak dokter tadi lagi operasi, itu namanya alasan nyawa orang ini. Ini enggak ibu nongkrong, ibu nonton TV, begitu liputan 6 nonton TV, ngapa itu? Udah pacaran setahun lama, maunya sama yang 3 hari, begitu baru 3 hari aja mau, padahal gua udah setahun jalan bareng, sama yang 3 hari mau. Kata yang 3 hari, kan janur belum melengkung. Kata yang 3 hari. Jadi ribut aja, di bawahnya rame. Kayak begitu. Jadi walaupun nggak ada uzur, boleh dia menunda dengan syarat, ini pokok aturannya, dengan catatan kebolehan menunda dari awal waktu ini memiliki catatan, garis bawah yang kereng. Apa itu catatannya? An ya'zama ala fi'liha qabla khurujil waqti. Janji mengerjakan sholat tersebut sebelum keluar waktu. Namanya azam khas. Azam khas. Sehingga dengan masuknya waktu sholat, tugas kita satu di antara dua, mengerjakan langsung atau janji mau mengerjakan tapi masih pada waktunya. Ini namanya azam. Azam yang khusus. Kudu ada tuh. Jangan sampai kita enggak sholat di awal waktu, di hatinya los gitu. Enggak ada pikiran. Mau ngerjain jam berapa gitu. Jangan sampai enggak ada. Kalau enggak awal waktu, nanti dipasang di hati. Saya ngerjain jam sekian. Kudu begitu. Kudu ada kayak begitu. Kudu ada. Ada namanya disebut azam khas, azam khusus, begitu. Kalau enggak mengerjakan di awal waktu, lalu enggak janji juga akan mengerjakan jam sekian, maka dia berdosa. Kalaulah dia mati belum ngerjain, maka matinya su'ul khotimah. Karena belum ngerjain dan belum ada janji. Jadi kudu janji. Kudu ada janji.
Kudu ada janji. Namanya azam. Ini diingat-ingat oleh kita. Begitu. Setiap dengar adzan, saya mau sholat jam sekian. Itu harus ada di hatinya kayak begitu. Untuk mengikat supaya kita jangan berdosa. Karena umur kita nggak pegang. Umur nih. Nggak pegang. Begitu. Yang penting masih batas waktunya. Ibarat bayar listrik tanggal 5 sampai tanggal 20. Mau tanggal 19 ke? Masih waktunya. Begitu. Masih waktunya. Begitu. Masih waktunya. Enggak dosa. Karena masih waktunya. Itu yang disebut sholat tepat waktu. Jadi ada orang sholat duhur jam 2. Tepat waktu enggak? Tepat. Karena tepat itu artinya masih pada waktunya. Tapi bukan awal waktu. Begitu. Tapi masih tepat waktu. Begitu. Tepat waktu. Begitu. Makanya usaha dalam Islam yang paling tinggi dagang. Tertingginya petani. Keduanya dagang. Jadi pegawai. Begitu. Itu urutan nomor ke-101. Jadi ASN 101. Kecil derajatnya di mata Allah. Waktunya enggak ada. Enggak bisa kita jadi pegawai itu mengatur. Karena dia diatur. Diatur. Enggak bisa kita ngatur. Kita jadi karyawan apa di restoran atau di mana aja. Dohor jam berapa? 12 kurang seperempat. Umpamanya lagi. Kata kita sama bos, istirahat kita jam 12. Kata kita sama bos, sorry, gua mau sholat, gua mau tinggal aja. Pecat. Uang belum waktunya istirahat. Begitu. Itu jangan salahkan Allah, salah kita karena kita tidak mengerti aturannya. Tapi kan yang manggil Allah, bukan. Kita punya waktu dibatasi oleh aturan perusahaan. Dari jam sekian sampai jam sekian, ya enggak. Kalau kita dohor jam 12 kurang seperempat umpamanya, bosnya nggak ngasih kudu jam 12, ya kita janji. Kan ada 2. Jangan dibikin susah kita. Kalau kita ngewarung, dagang gitu, suka-suka kita. Gua tutup aja dah. Ya boleh. Begitu. Karena punya kita. Gua buka aja dah. Boleh. Begitu. Boleh. Begitu. Berdagang. Jadi banyak bergantungnya sama Allah. Banyak. Berdagang. Samalah petani. Bergantung sama Allah. Udah rapi dia diurusin tuh. Si tanamannya, padinya. Ya terserah Allah mau dikasih panen. Kagak. Mau marah-marah gimana ya. Tawakalnya tinggi dia. Tawakalnya. Yang kedua pedagang. Sabanari dia. Minta sama Allah. Biar dagangannya laris dagangannya. Begitu. Dagang. Gitu. Dagang. Kalau kita jadi pegawai, segitu aja. Segitu aja. Setak dia. Segitu aja. Emang dia segitu. Begitu. Jadi perusahaan maju. Ya nggak ikut. Sesuai dengan standar yang diatur oleh perusahaan. Ya perusahaan kolab pun ya menurun begitu. Ya dia gaji segitu. Udah diatur oleh si perusahaan yang membuat perusahaan. Standar-standarnya. Itu begitu. Kalau orang dagang enggak. Dia ngemis mulu sama Allah. Ngeri. Takut dagangannya enggak laris. Begitu. Kalau dagangan pengen habis mau enggak susah. Dagang es aja. Laku enggak laku habis. Kalau pengen habis. Begitu. Begitu. Kalau pengen habis. Dagang. Begitu. Kalau dagang es mah enggak laku habis. Begitu. Begitu laku ya habis juga. Kalau pengen usahanya jalan ya Gojek. Kalau gang buntung nggak bisa. Kalau usahanya pengen jalan ya Gojek usahanya. Jadi begitu. Jadi begitu. Begitu. Jadi
Sehingga ketika kita enggak di awal waktu, janji kita jadi karyawan, pokoknya ikuti aja sama aturan perusahaannya. Yang penting masih ngebolehin kita sholat gitu. Kata perusahaannya, khususnya restoran, kan jam 12 rame restoran, banyak orang istirahat di kota-kota besar. Jangan kita ngotot jam 12 kecuali si bosnya mengizinkan. Bos, jam berapa saya dikasih istirahat untuk sholatnya? Kata bosnya tengah 2. Atau kata bosnya aplusan, gantian. Nah iya, kalau ada aturan begitu, nanti siapa ganti siapa begitu. Ini kita harus ikuti. Jadi ini tanggung jawabnya pribadi seorang muslim. Itu kayak begitu. Jadi nggak kaku. Nggak apa-apa, ibu lagi masak jam 12, kayaknya jam 1 matang, nggak apa-apa. Ibu lagi nyuci jam sekian, nggak apa-apa. Yang penting ada janji. Pokoknya kalau dengar adzan nggak langsung, ya Rob, saya janji saya ngerjain sholat jam sekian. Itu harus ada, jangan nggak ada. Nah, kemarin tuh ibu kayak begitu nggak tuh? Enggak. Waduh. Begitu. Enggak. Oh enggak. Begitu. Ini kan ajarannya dari sebelum kita lahir. Maka muslim tuh disuruh ngaji. Jadi kalau ngaji tuh enggak kaku. Enggak kaku. Jangan sampai kaku. Lagi ada maulid, lagi ada tabligh akbar, penceramah yang ditunggu-tunggu telat, datangnya jam 12 kurang 10 menit, kan dohor jam 12, di masjid sebelah adzan, dia masih ceramah, begitu, karena dia baru 10 menit ceramah. Habis selesai ceramah jam tengah 1, kebuli dikeluarin makanan. Kata kita enggak, gua mah sholat nomor 1, gua mau sholat dulu, enggak mau mikirin makan. Ini namanya kagak ngerti agama, begitu. Akhirnya dia sholat aja di situ, gelar pakai mukna, matanya ngelirik temennya lagi makan. Habis apa kagak tuh nasi? Habis apa kagak? Jadi sholatnya kagak sholatnya mikirin makan. Mikirin kebuli. Habis apa kagak tuh ya? Habis apa kagak? Dari takbir ambil salam. Habis apa kagak? Coba dia ngaji. Boleh enggak di awal waktu, yang penting saya janji abis makan ini kan enak. Jadi makan aja inget apalagi sholatnya. Yang tadi mah parah, sholatnya aja inget, apalagi kagak sholatnya, kan begitu. Makan nggak apa-apa, yang penting janji di hati, abis makan ini saya janji ya Rob, abis makan ini nanti sholat. Dia lagi makan keselak tulang, kagak kelihatan. Tahu-tahu habis nyawanya. Enggak dosa, karena udah janji. Tuh, ini penting, janji nih, azam nih. Kalau bahasa kita orang udah niat, bukan niat. Kalau niat mah harus bareng dengan pelaksanaan. Kalau nggak bareng namanya janji. Harus janji. Begitu, harus janji. Tuh kayak begitu. Bukan sholat aja, semuanya ibadah yang waktunya luas. Kayak haji ini seumur hidup sekali. Maka bolehlah kita punya duit cukup untuk haji. Entar aja dah hajinya kalau udah beres ngawinin bocah.
Begitu. Boleh begitu tuh. Boleh. Cuman kalau haji, kalau ternyata kita udah wajib lalu meninggal dunia, wajib dibadalin. Dikodoin. Badal namanya. Dibadalkan. Badal haji. Kalaulah kita mati. Harus ada tuh. Bagi ibu yang duitnya banyak, ibu yang ngaji nih, harus pasang tuh niat. Kalau ibu belum nyetor sampai sekarang, nyetor itu tuh apa? ONH nanya tuh, ONH yang 25 juta tuh. Porsi. Tuh kalau ibu belum nyetor dan ibu duitnya banyak. Duitnya banyak tuh berapa? Kira-kira kalau sekarang ini 75 juta dah. Kalau sekarang ini nih 75 juta. Kan ongkos haji 50-an. 51.652 dah. Jadi kalau ibu punya duit berapa? 75, berarti dengan nyetor haji itu sisanya masih barang 25 atau 23 jutaan buat jajan anak-anaknya. Begitu. Jadi kalau kita hari ini begitu tuh punya duit berapa? 75 juta, apatah lagi lebih dari itu. Begitu. Namanya kita sudah diwajibkan haji. Begitu. Udah diwajibkan haji kita. Maka kita kudu nyetor. Kudu nyetor. Kalau kita nggak mau nyetor, pasang niat. Kalau nggak bakal bisnisnya menurun terus. Usahanya banyak gagal. Harus janji di hati. Ya Rob, saya janji saya mau haji tanggal anu saya nyetornya, atau 3 tahun lagi, atau 4 tahun lagi, begitu. Kata kita boro-boro 75 juta dari mana duit? Kagak ada duit, orang gablek segitu. Tapi kalau 5 juta ada, 5 juta. Ditanya oleh agama, punya kontrakan enggak? Punya C15. Wajib ditendang satu, bukan pakai kaki, dijual satu buat nyetor haji. Kalau nggak begitu bahaya kita. Jadi man malakaza dan warahilatan tuballighuhu ila baitillahil haram walam yahujja famata falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan. Jadi siapa orang yang memiliki duit untuk bayar haji, kayak tadilah 75 minimal ke atas, lalu kemudian enggak haji, enggak ada janji di hatinya mau haji tanggal berapa dia, mau haji kapan dia, enggak ada di hatinya, los saja, entar aja, enggak jelas. Maka kata Nabi, falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan. Kalau dia mati, silakan pilih Yahudi kah agamanya, apakah Nasrani. Pilih agamanya. Islam tolak dia. Tolak. Enggak mau. Sebab dia enggak mau ziarah ke Baitullah dia. Enggak mau dia. Enggak mau ziarah ke Baitullah. Nyetor aja. Kalau udah nyetor mau terserah mau berangkatnya kapan. Begitu. Kalau enggak mau nyetor, janji. Pasang tuh di hati. Saya mau haji nanti umur sekian aja. Saat saya rambut udah ubanan. Begitu. Ya, silakan saja. Begitu. Ternyata kena penyakit baru umur 20 udah ubanan. Iya haji juga. Janji, jangan nggak janji. Salah kalau nggak janji. Itu makna wa mislus sholati fi dzalika baqiyatul furudil muwassa'ati kal haji. Seperti halnya sholat, hukumnya kayak yang tadi. Kalau enggak langsung kudu janji. Semua wajib-wajib yang waktunya
diberi keluasan, kelonggaran oleh agama, kudu ada namanya janji khusus. Janji khusus. Kayak haji katanya kita, kayak haji. Haji. Kudu haji. Jangan enggak haji. Kudu haji, menunaikan kewajiban. Sebetulnya haji murah, pemerintah tuh murah. Kalau menurut kita orang murah. Haji itu. Jadi tujuan pemerintah dilamakan itu bukan melamakan. Jadi biar kita orang nih ringan. Jadi kalau ibu hari ini bayar tuh nyetor berapa? 25 juta. Berangkatnya 15 tahun lagi. Berangkatnya 15 tahun lagi. Kalau hari ini nyetor. Tuh bagaimana supaya dapat 25 juta 15 tahun? Ibu enggak besar sehari 2.000. Enggak besar. Untuk nutupnya 5.000 aja dah. Umpamanya ibu sehari 5.000 kali sebulan, berarti sebulan tuh 150.000. 10 bulan 1,5 juta. Iya kan? 1,5 juta. 10 bulan ini dikali 10 tahun aja, itu udah 15 juta. Cuman 5.000 saban harinya. Kan enggak mahal. Jangan nunggu waktu berangkat ibu lunasin. Kalau ibu punya tabungan begitu isi. Jadi enggak puyeng. Isi aja. Nomor rekeningnya tuh diisi lagi. Isi bulan ini 50.000, 100.000 begitu. Jangan nunggu nanti. Kalau nunggu nanti ibu puyeng. Kalau didadak kata pemerintah, mau enggak haji? Gitu. Lunasin hari ini. Kelabakan. Karena ibu enggak terprogram. Program aja. Nomor rekeningnya diisi, nggak usah gede-gede, 100.000 gitu sebulan. Kan berarti sehari 3.000. Isi aja, isi. Lunas. Kan udah lunas ngapain? Enak. Di ibu nggak puyeng nanti, nggak puyeng. Kalau sampai lebih, bagus. Nanti bakal dibalikin semua duitnya. Lebihnya berapa aja. Bakal balik. Lebih 10.000 aja dibalikin. Bu, duit ibu lebih 10.000. Ini rekeningnya ditutup. Begitu. Kayak begitu. Akhirnya ditutup. Itu kayak begitu. Itu penting. Jadi nggak apa-apa sekian tahun. Yang penting menyetor aja. Nyetor. Jangan pikirin berangkat kapan. Ntar kan bisa aja ada keajaiban. Begitu. Banyak. Tuh lihat tuh yang orang nyetor dulu lunas. Orang sekarang haji 52 lah gitu. Kira-kira dia mau 35 aja, uang udah lunasnya sebelum Covid begitu. Enggak diminta naik, enggak. Begitu. Dan haji kan murah, orang Indonesia. Murah. 50 juta tuh murah. Lawang umroh aja yang 9 hari 35, 38, 9 hari. Itu 40 hari. Begitu. Itu maknanya dibantu pemerintah. Real biaya orang haji itu kalau nggak dibantu 100 juta. Biaya haji itu kalau pemerintah kagak bantuin. Maka dibantuin tuh sama pemerintah. Jadi yang tadinya 35 udah puyeng pemerintah, nggak cukup, bantuinnya kegedean. Akhirnya minta separohnya 50 juta tuh. Dia pemerintah harus bayarin lagi 50 juta lagi. Buat tiap-tiap orang. 50 juta dikali tuh berapa yang haji dari pemerintah yang kuota tuh. Itu pemerintah yang bayarin, bantuin, nolongin. Begitu. Pemerintah tuh. Itu kayak begitu. Begitu. Setiap tahunnya tuh kayak begitu. Maka kalau orang sering umroh, paham. Begitu, murah amat tuh haji. Iya murah. Begitu, makanya rebutan orang tuh. Karena paling murah kita orang. Begitu. Biar kata udah naik dari 35 jadi 50, masih murah. Emang real biayarnya 100.
pemerintah yang nutupin, tentu dari uang ya rakyat juga begitu. Tapi pemerintah ada kebijakan kayak begitu. Begitu. Maka kalau hotelnya rada jauh, ya jangan ngeluh, emang iya segitu duitnya. Namanya juga haji murah meriah. Begitu kalau mau itu. Ngantrinya aja yang lama. Ngantrinya yang lama begitu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kalau udah nyetor kita mati, belum haji, dapat ganjaran haji. Dapat ganjaran haji. Dapat. Bisa digantiin sama anaknya, sama keluarganya bisa. Jadi kalau ibu ada yang nyetor haji, nih ada yang meninggal dari keluarga kita, ibu dikasih hak siapa yang diunjuk ngegantiin nomor itu. Jadi banyak yang haji yang muda-muda, umurnya baru 18 haji, kita tanya gantiin emaknya, gantiin abaknya, macam-macam itu ternyata kayak begitu. Artinya enggak sia-sia lah. Dan yakin uang yang buat disetorin itu Allah ganti dengan berlipat-lipat karena ibadah ini. Singkatnya, haji kayak sholat. Kalau kita udah cukup dananya buat pergi haji, wajib kita haji. Wajib kita haji. Dan berkelas, kalau ibu termasuk duitnya banyak, ibu jangan pakai reguler, jangan. Yang kayak plus-plus itu paling 7 tahun. Lamanya 7 tahun. 4 tahun kata bunda kita tuh. Kan 4 tahun. Selisih 75 lah dari normal. Jadi 175-an lah. Begitu. Ya, sampai 200 lah. Begitu. Iya, itu begitu. Tentu tempatnya dekat. Kalau ibu mampu itu, kalau saya punya saran, duitnya ada ibu, ambil itu aja. Begitu. Biar kita sempurna menjalankan perintah Allah. Gitu niatnya. Dan digantilah. Ama Allah yakin. Jangan enggak begitu. Nah, singkatnya karena kita kajian hukum, maka haji kayak sholat. Bila kita duitnya cukup buat bayar haji, boleh kita langsung nyetor atau kita janji saya siap untuk nyetor pada tahun sekian. Janji ini nyelamatin kita. Kalau enggak, kitanya berdosa. Janji, jangan enggak janji. Ini adalah penting. Dan kita orang banyak memotivasi masyarakat itu untuk bisa ziarah ke Rasulullah, ziarah ke Baitullah dengan berbagai aurat yang ada. Daripada Ratibul Haddad ada doa Allahumma ballighna, itu minta dianterin ke Ka'bah, dianterin ke Rasulullah. Dari doa Abi Salat Sallallahu Muhammad itu minta dianterin ke Rasulullah. Dari Dalailul Khairat itu minta dianterin ke Rasulullah. Semuanya. Yang tentu di dalamnya ada kesuburan. Gak mungkin bisa ke Rasulullah, ke Baitullah kalau gak subur kita. Kalau gak memiliki rezeki. Pokoknya terserah Allah caranya. Dan ini adalah hal yang paling pokok. Singkatnya, lagi babnya sholat, cuman ya kita menyambung hukum tentang haji. Bila datang dengan waktu sholat, tugas kita satu di antara dua hal. Ngerjain langsung atau janji mau mengerjakan jam sekian, yang penting masih pada waktunya. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam. Baik. Iya, waalaikumsalam. Iya. Saya belum pernah dapat ijazah dari guru, tapi pernah
Ya boleh saja. Jadi ijazah itu adalah izin untuk mengamalkan gitu. Jadi kalau mau analogikan, ijazah itu namanya resep dokter. Obat tuh ada dua gitu. Ada obat umum, ada obat melalui resep dokter. Sehingga tentu yang paling tinggi adalah resep dokter. Jadi karena dokter bisa mendeteksi dia berapa ini kadarnya begitu untuk orang ini meminum obat ini. Keras enggak buat tubuhnya dia untuk bisa memproses obat ini. Itu namanya resep. Tentu yang pakai resep sama enggak pakai resep, bagusan yang pakai resep. Begitulah aurat-aurat yang ada dengan beredar yang ada itu, Bunda, itu sebetulnya namanya ijazah namanya. Disebutlah ijazah ammah, umum gitu. Umum tanpa resep gitu, umum. Kayak bodrek gitu, paramek. Ibu beli dari pasar saja sudah jadi, ikuti aja aturan dosis yang ada. Itu udah jadi. Silakan saja wirid apa saja dibaca yang ibu dapat begitu. Enggak apa-apa. Namanya disebut ijazah ammah begitu, umum. Ijazah umum. Ada namanya ijazah khusus. Maka ijazah khusus itu berarti dia minta secara khusus untuk mengamalkan aurat itu, sehingga nanti bakal ditanya oleh yang mengijazahkan semacam hizib gitu, hizib bahar tadi, Imam Abul Hasan Asyadili bakal ditanya, ini buat apa ibu begitu mau baca ini. Nanti bakal kayaknya bilang yang diulang-ulang yang ini ya, kalau untuk ini, kalau untuk ini yang diulang-ulang yang ini. Jadi bakal berbeda-beda ininya begitu. Itu namanya ijazah khusus. Tujuannya jangan sampai dia sakit perut minumnya paramek begitu. Nah ini yang kemudian menjadi salah obat begitu. Itu begitu. Tapi kalau secara umum timbang baca doang nggak apa-apa. Hijab bahar yang ditemuin di pasar ya silakan untuk diamalin, nggak apa-apa. Diamalin aja begitu. Silakan saja. Boleh saja gitu. Boleh gitu. Tapi kalau ijazah khusus tuh biasanya bakal ditanya untuk apa begitu. Minta ini karena sifatnya aurat itu kalau tidak langsung dari Nabi, ada yang sifatnya panas wirid tuh, ada yang sifatnya adem kayak solawat. Namanya solawat itu sifatnya burudah, adem. Jadi mau berapa ribu aja orang baca solawat dia akan enak. Kalau la ilaha illallah sifatnya hararah, panas. Jadi kalau baca la Allah makin banyak, makin panas. Hawa itu mendatangkan hawa panas. Orang sebut hawa murni begitu. Itu begitu. Jadi sehingga ya amalkan saja yang ibu dapat begitu. Silakan saja begitu. Silakan saja walaupun tidak ijazah begitu. Kalau mau ijazah ya maka haruslah datang kepada kiai yang dia punya daripada wiridan semacam hizib bahar atau hizib nasar. Karena Imam Abul Hasan Asyadili ini punya hizib nih banyak, lebih dari 200 hizib begitu, macam-macam. Ada buat keselamatan, ada buat kemudian macam-macam. Hizib itu adalah amalan-amalan wali-waliullah. Itu kurang lebih demikian. Jadi anda ibu amalin aja nggak apa-apa. Kalau wiridan umum ya pasti cuman ada begitu. Kalau yang khusus
pasti rada repot. Semacam dalailul khairat saja. Kalau yang di Jawa tuh di Jekulo namanya. Jekulo itu Kudus ujung dekat Pati. Kudusnya ujung. Ada namanya Mbak Basir. Itu pasti kalau minta ijazah ke sana suruh puasa dulu 3 tahun. Iya, kalau belum puasa 3 tahun nggak bakal dikasih. Bahkan sekarang yang saya dengar muridnya 3 tahun 3 bulan 3 hari. 3 tahun 3 bulan 3 hari puasa. Udah selesai puasa baru boleh ngamalin. Itu begitu. Itu banyak kawan-kawan kita juga sudah ngerjain kayak begitu. Emang begitu. Namanya ada standar gitu. Iya, jadi repot. Kurang lebih demikian. Wallah alam. Iya, waalaikumsalam. Penjelasan yang masih masalah sholat tadi yang nonton TV itu boleh padahal udah masuk azan. Tapi saya minta penjelasan yang ayat wailul musholin. Baik. Jadi gini, yang namanya Quran itu namanya air di termos. Kalau kita langsung minum dari termos melepuh kita. Iya. Jadi bukan itu saja. Jadi sehingga ada terusannya. Jadi apa itu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun? Itu orang yang enggak salat sampai waktunya habis. Begitu maksudnya. Yang tidak ada janji mau ngerjain salat gitu. Kalau ini mah ada janji begitu. Jadi tidak bertentangan kalamnya ulama itu dengan Al-Quran. Nah masih disebut muhafadhu ala salat. Yang tadi disebut salat tepat waktu begitu. Kayak begitu. Tadi dibilang walau bila udrin, sekalipun nggak ada udzur gitu. Orang nonton TV nggak udzur gitu. Begitu. Boleh asal janji gitu. Artinya agama tuh nggak kaku gitu. Agama tuh nggak kaku. Kalau bakal kaku repot. Begitu. Kayak tadi dokter mau operasi, adzan, tinggal, udah perutnya dirobek mau itu. Enggak begitu agama. Jadi inilah yang disebut Islam rahmatan lil alamin. Ibu lagi kondangan, dengar adzan, jangan langsung sujud depan pengantin. Jangan, janji aja. Agama tuh mudah gitu. Jadi, tapi bukan untuk dimudahkan. Mudah. Sehingga tiap orang bakal berbeda gitu. Kita nggak bisa menjas orang gitu. Tapi kita tahu peraturannya. Kalau kita udah tahu, mungkin dia udah janji. Begitu kita akhirnya. Tidak gampang nyalahin sama orang. Kurang lebih demikian. Iya sama-sama. Wallahu a'lam. Baik. Ayo, sebentar itu ibu ini. Iya. Cakep. Itu kan tadi udah afdol. Iya. Namanya itu ngarang-ngarang namanya. Begitu. Jadi enggak kayak begitu amat begitu. Agama tuh enggak kaku, enggak kaku. Jadi kalau umpamanya lagi di mobil, sebetulnya kalau dia mau di awal waktu juga cuman bakal berbenturan sama negara punya aturan. Ibu di tol, maka ibu kudu minggir di pinggir. Ibu sholat tuh di pinggiran. Ibu harus tahu arah kiblatnya mana, ininya mana, semuanya harus diikuti. Maka kalaulah kita di tol, dengar adzan dari samping tol, adzan tuh masjid, kan ada juga yang tol tuh sampingnya perkampungan ada masjid. Ketika dengar adzan pasang di hati, saya akan sholat di rest area nomor sekian. Ini nyampe sono kira-kira umumnya jam 2 dah. Jam 2. Maka saya sholat jam 2. Itu begitu ajarannya. Enggak kaku. Jangan juga kita turun wudhu pakai air radiator. Ini melepuh jadi. Jadi agama ini enggak kaku. Enggak kaku agama ini. Jadi
Kurang lebih begitu. Jangan pakai tayamum, jangan. Sebab air ada, bukan itu ajarannya. Jadi bagus itu dipertahankan, tapi pesan saya kalau pengen juga di awal waktu juga mobilnya berhenti, sediakan barangkali, mohon maaf, kayak air mineral begitu, wudhu pakai air mineral, gelar sejadah di samping tolnya tuh, di trotoarnya tuh, di itu tuh, di jalur darurat tuh. Silakan sholat di situ untuk mengajar awal waktu. Tapi kudu sabar, kudu sabar. Nanti karena menyalahi umum. Kalau menyalahi umum tuh bakal ada yang ngomong, sejak kapan? Ini kudu sabar, kudu sabar. Kita jangan marah, nggak apa-apa. Ini amalia mulia dan pertahankan kayak begitu, tapi jangan tayamum, jangan. Kurang lebih demikian. Allah alam. Iya, Bu. Gimana? Agak enggak ada mic-nya, enggak ada. Ada mic-nya. Mungkin kalau boleh nanti beli tiang. Yang nanya pakai tiang enak. Ada mic-nya atau agak diri. Saya kurang dengar, Bunda. Iya, diri aja enggak apa-apa. Iya, biar kedengaran. Iya, atau yang lainnya diam jadi suaranya kedengaran. Iya. 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 Dua waktu satu apa tuh ya? Iya. Iya. Oh iya, boleh saja sebetulnya hukumnya, hanya jadi betul. Nah, ini uraian yang masih di materi. Bagaimana kasusnya kalau kemudian kita tidak pas dengar adzan nggak ada janji. Pada akhirnya kita sholat jam 2 begitu. Bagaimana hukumnya? Boleh? Boleh. Dosa? Enggak dosa. Hanya akan jadi masalah bila kemudian sebelum jam 2 tuh meninggal. Begitu. Umpamanya jam 1 begitu, atau tengah 2 dia meninggal. Ini sama dengan meninggal belum sholat. Gitu. Ini yang kemudian harus difahami materi ini, begitu maksudnya. Jadi jangan sampai kita pada akhirnya meninggal belum sholat. Jadi sehingga pasang niat aja. Jadi pasang janji aja. Nggak jadi masalah sholat jam 2, artinya masih dohor. Kalau kita di Jakarta di waktu Indonesia Barat, tanggal 3 aja masih dohor, enggak apa-apa, enggak dosa, enggak disebut menunda-nunda juga, enggak juga, boleh aja, karena masih tepat pada waktunya gitu, masih boleh kayak begitu. Hanya kalau enggak ada janji tadi, manakala karena dia enggak pegang umurnya, manakala sebelum jam 2 itu dia meninggal, jangan tekan jam 2, jam 1 dah dia meninggal karena enggak ada janji tadi, su'ul khotimah, karena dia nggak ada niatan mau sholat, begitu. Maka tujuan agama ini mempermudah kita biar kita tidak akan kena dosa dengan kita mendengar adzan, kita pasang janji saya mau sholat jam sekian, pasang kayak begitu. Jadi intinya setiap dengar adzan kalau kita nggak mau langsung pasang janji saya mau sholat jam sekian, begitu, jam sekian. Ini tujuannya menyelamatkan kita supaya andai kita nggak ada umur, kita terhitung sudah ibadah. Tujuan agama begitu. Kurang lebih demikian. Wallahu alam. Baik. Iya, waalaikumsalam. Baik. Yang apa tuh? Oh baik. Kata Nabi baik. Kata Nabi, ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wala tamassu qalaman wala taktubu harfan
khairun laka min itqi alfi raqabatin fi sabilillah. Begitu. Fi sabilillah. Begitu. Anda duduk di majelis ilmu sebentar. Dalam uraiannya itu 5 menit aja. Itu uraian dari sebentar. 1 saat, sesaat aja. Sesaat itu dalam tafsir hadisnya seukuran memeras susu unta, 5 menit doang. Gitu. Itu tidaklah kamu memegang akan pulpen, tidak mencatat akan kitab, tidak menulis. Begitu. Akan kitab itu lebih baik daripada memerdekakan hamba sahaya 1000 hamba sahaya. Kurang lebih demikian. Wallah alam. Ya baik. Kalau kita azam qasar itu bisa 2 waktu boleh nggak? Misalnya saya mau nonton asar, kalau nggak bisa nafas kali maksudnya boleh nggak 2 waktu? Nanti ketika udah asar, kalau belum asar nggak boleh. Misalnya udah asar nih. Nah iya, iya. Saya niat nanti saya mau asar, kalau nggak siap 4, 4, boleh nggak? Iya boleh aja. Begitu. Masih ada waktunya. Boleh. 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 Iya, boleh. Enggak apa-apa. Yang penting kan janji masih pada waktunya. Mau 2 ke, mau 3 ke, silakan saja. Boleh saja. Boleh. Gitu. Yang penting masih pada waktunya. Iya, baik. Ya. Jadi gini, kalaulah kita jama' takhir, itulah tujuan yang tadi janji itu. Jama' takhir itu adalah dengan masuknya waktu dhuhur kita langsung ngomong, begitu kan? Saya niat menunda sholat zuhur di waktu asar untuk di jama' takhir. Itu, iya, itu meniat karena sebab bukan, kenapa disebut bukan azam? Begitu, karena aturan daripada jama' takhir kudu niat begitu. Kudu niat begitu. Gitu, kudu niat gitu. Aturannya. Kalau ini nih tidak ada izin kalau disebut niat. Sebab yang namanya niat itu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'li. Menyengaja melakukan sesuatu, melakukan dengan bareng dengan perbuatannya. Bareng dengan perbuatannya. Bila enggak bareng namanya disebut azam. Maka bagi orang jama' takhir memang disuruh dengan masuknya dhuhur itu, kalau mau jama' takhir, saya niat menunda sholat dhuhur dikerjakan di waktu asar untuk di jama' takhir. Dengan niat ini nanti seketika sholat asar, sholat dhuhur, ketika anggap di jam 4, nggak ada niat-niat lagi. Nggak perlu niatnya, saya sholat fardu dhuhur 4 rakaat jama' takhir. Nggak ada, udah niatnya tadi. Begitu. Jadi itu tuh untuk kalimat ini nih nggak ada. Udah niat sholatnya normal semuanya. Dohornya normal, asarnya normal, niatnya. Tidak ada jama'-jama'. Karena izinnya untuk itu. Begitu. Untuk jama' takhir. Insya Allah kalau ngomong jama' pada bagian bab jama' dipanjangkan. Kalau untuk jama'. Kurang lebih gitu. Sama ada azam yang bermakna niat. Itulah puasa. Puasa itu mulainya adalah terbit fajar. Tapi kalau niatnya bareng terbit fajar susah. Maka niatnya malam. Karena kesulitan. Maka janji itu, azam itu sama dengan bermakna niat. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Gitu. Udah. Baik. Kita baca Fatihah. Ini ada infak dari Ibunda Maharani. Semoga anaknya menjadi anak yang soleha dan dapat ilmu yang bermanfaat.
Juga ini dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Bapak Muhasan bin Tasmi, Umi binti Abdurrahman, Haji Asir bin Qatar, Muina binti Taib, Sofyan bin Muhasan, Hadi bin Muhasan. Ini juga dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Haji Muhammad Nur bin Haji Abdul Hamid, almarhumah Haja Jumrah binti Haji Suhaimi. Ini dari keluarga Haji Ahmad Hanibal, pahalanya untuk almarhum Haji Munirah binti Haji Saumun, Haji Drasono bin Sakir, Haja Hamidah binti Gito Martoyo, Haji Ahmad Umar bin Mase. Ini dari Bunda Khoslah, minta didoakan pahalanya untuk Muhammad Ijlal Rasid bin Muhammad Hasan Furaji bin Muhammad Saluki bin Lufi. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan infak-infaknya para hamba Allah ini semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, dilancarkan usaha dan ikhtiarnya, anak keturunannya menjadi hamba-hamba Allah yang solehin dan solehat, menjadi qurratu a'yun, dan mudah-mudahan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhumah yang beliau niatkan semua kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan dia dalam barzahnya, Allah muliakan dia dalam barzahnya, Allah senangi dia dalam barzahnya. Amin. Al-Fatihah.